Halo YouTube, gue Rudy, selamat datang kembali di channel gue RDcom. Di video kali ini adalah video review fan casing RGB yang gue beli di video sebelumnya. Dan silahkan klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi baru ketika gue upload video baru. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support gue dari awal sampai sekarang. Dan terima kasih banyak untuk doa dan juga dukungan dari kalian. Dan di video kali ini adalah video review lengkap saat gua beberapa waktu lalu ngetes fan casing RGB ini, dan hasilnya mengejutkan. Menurut gua cukup worth it banget. Kenapa worth it banget? Bisa kalian lihat di tabel berikut ya. Pada saat casing tertutup, PUBG Mobile itu mendapatkan suhu yang lumayan, yaitu 58 derajat Celcius. Menurut gua ini cukup dingin ya saat full load, dan tergantung dari jaringan juga. Dan yang kedua adalah Free Fire ya. Free Fire mendapatkan suhu yaitu 54, dan Free Fire ini lebih ringan daripada PUBG ya. PUBG lebih berat sedikit gitu. Untuk PES 2019 boot 2020 saat casing tertutup seperti ini, itu mendapatkan suhu yang lumayan tinggi yaitu 59 derajat. Dan game yang lumayan ringan yang biasa gue mainkan yaitu Minion Runs 48 derajat. Dan untuk browsing-browsing ya seperti nonton YouTube, kemudian internetan ya, Facebookan, kadang gue juga buat belanja di toko online juga, kadang di Tokopedia, dan juga Bukalapak dan lain sebagainya. Saat melihat mindset yaitu saat ketika gue melihat yang namanya VGA card, kemudian motherboard dan lain sebagainya, ada kenaikan atau tidak gitu. Ternyata memang VGA card saat ini masih goib ya. Yaitu untuk panasnya sendiri itu sekitar 43 derajat Celcius saja. Dan yang menarik adalah ketika casingnya dibuka, yaitu ada penurunan tapi lumayan lah, walau sedikit aja. Kita lihat ya. Ya, pada saat casing terbuka yaitu PUBG Mobile mendapatkan suhu 56 derajat. Dan untuk Free Fire cukup turun drastis yaitu 3 derajat 51. PES Mode 2020 yaitu 58 derajat ya, memang penurunannya hanya sedikit yaitu 1 derajat aja. Dan untuk Minion Runs 45 derajat. Untuk browsing 42 derajat. Dan ini menurut gua cukup lumayan ya penurunannya ketika casing dibuka, dan casing tertutup itu cukup tinggi sedikit ya daripada saat casing terbuka. Dan apakah untuk game-game yang sekelas berat gitu apakah bisa di sini? Ya kemungkinan nggak akan bisa ya. Belum pernah gue coba, yaitu seperti Cyberpunk, dan FPS-nya itu 2 sampai 3 FPS saja karena VGA card ini hanya 512 MB, dan ini memang sudah DDR5. Yang gue tahu sudah DDR5 untuk di iGPU-nya ya, untuk di A8 9600 ini. Dan menurut gue apakah ini worth it banget ya? Menurut gue worth it banget ini untuk dibeli. Memang banyak di 100 ribuan ya ke atas fan RGB-nya yang bisa diganti-ganti warnanya. Berbeda dengan Coolmount ini nggak bisa diganti-ganti warnanya, hanya satu aja, hanya satu warna yaitu RGB. Apakah bisa sync dengan motherboard? Tentu aja nggak bisa ya. Gue udah coba di beberapa waktu lalu untuk disingkan dengan motherboard, ternyata nggak bisa ya gitu. Karena memang nggak bisa diganti-ganti. Kalaupun memang mau diganti-ganti ya harus ganti fan casingnya gitu ya. Dan untuk ukurannya sendiri yaitu 120 mm. Ya, untuk ukuran seperti ini menurut gue cukup pas ya. Karena untuk 120 mm ya bisa nampung 3 di depan, tapi hanya gue pasang 2 aja di depan. Karena yang satunya lagi itu buat cadangan nanti ketika ada masalah gitu. Dan untuk di atas hanya 2 aja. Untuk di atas ini sebagai pembuangan untuk ke atas ya. Dan untuk di belakang gue pasang 1, yaitu untuk pembuangan ke belakang 1. Untuk di depan ini adalah udara masuk, untuk di atas adalah udara keluar, dan di belakang juga udara yang keluar. Sebenarnya gue di beberapa waktu lalu juga mau beli ya, yaitu CPU cooler yang RGB juga, tapi pada saat gue cari ke sana itu nggak ada yang seperti yang gue mau gitu. Dan ya udahlah, daripada pusing gitu kan, ya mendingan gue beli. Tapi alasan gue nggak beli juga karena budgetnya nggak cukup. Nggak apa-apa lah, yang penting ada yang ada aja dulu gitu. Nanti kedepannya ya kalau gue punya budget lagi, gue bakal beli CPU cooler ya buat
nambah-nambah estetika gitu. Kan ada yang bilang no RGB no party gitu. Ya memang banyak yang bilang seperti itu. Kesimpulan dari gua ya, untuk harganya gitu ya, di harganya yang segini menurut gua ini worth it banget lah untuk dibeli gitu, daripada yang biasa yang 20 ribuan itu menurut gua itu kurang lah gitu. Gue sudah membandingkannya dengan yang 20 ribu kemarin yang Magic ya, yang satu fan aja, dan itu panasnya wow, cukup wow gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dan akhirnya gue memutuskan untuk membeli fan lagi untuk sebagai fan tambahan. Yang di video sebelumnya juga gue pernah bilang kalau ini cukup worth it banget. Dan ini memang cukup worth it banget untuk dibeli. Dan ini rekomendasi dari gua, mungkin ya, rekomendasi dari gua bahwa kalau kalian nggak punya budget lebih, kalian mau beli fan casing yang RGB ya ini. Tapi ini ada tapinya nih, tapi nggak bisa digonta-ganti fan RGB-nya, nggak bisa digonta-ganti lagi. Mungkin segini aja video gua kali ini ya, kurang lebihnya gua mohon maaf, dan jangan lupa klik subscribe, share, like, serta komen di bawah. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya gue mohon maaf, Guru pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.